Jumpa lagi di Audio TV. Ya, soundbar terbaru Sony ini disebut bisa membawa pengalaman ala sinema ke rumah kita. Ini adalah Bravia Theater Bar 8. Sistem audio ini disebut menawarkan 360 spatial sound mapping untuk pengalaman surround terbaik yang seakan-akan melingkupi kita jadinya ya. Nah, ini disebut dimungkinkan karena adanya 11 buah speaker di soundbar yang satu ini yang bisa mengarahkan suara ke area yang lebih luas. Bahkan ada dukungan fitur up mixer yang membuat konten dengan suara stereo bisa ditingkatkan jadi menawarkan sensasi surround juga. Up mixer ini didukung juga dengan AI sound separation yang bisa memisahkan suara manusia di konten yang ditonton, membuatnya terdengar lebih jelas, tidak tercampur dengan suara lingkungan sekitar. Nah, untuk pengalaman ala sinema, soundbar ini menawarkan dukungan untuk Dolby Atmos dan DTS:X serta sertifikasi IMAX Enhanced. Soundbar ini juga mendukung fitur seperti DSSI Ultimate, Acoustic Center Sync, serta mendukung integrasi ke Bravia Connect. Oke, langsung aja kita bahas soundbar unit satu ini dan apa yang saya pakai di leher saya ini. Ya, Bravia Theater Bar 8. Soundbar ini disebut juga sebagai HTA 8000. Jadi terlihat kalau ini diposisikan di atas HTA 3000 yang sebelumnya pernah kita review. Nah, soundbar ini dijual sepaket dengan subwoofer SASW3. Jadi, unit yang dikirimkan Sony untuk review kali ini juga disertai dengan subwoofer tersebut. Selain itu ada juga dukungan koneksi ke rear speaker secara wireless untuk mendapatkan surround yang lebih mumpuni. Jadi Sony juga mengirimkan rear speaker yang SARS3S itu ya untuk pengujian kali ini. Tapi untuk rear speaker tadi bukan termasuk ke dalam paket penjualan dari Bravia Theater Bar 8 ya. Harus dibeli secara terpisah. Nah, kita akan coba kemampuan dari soundbar baru ini baik dalam konfigurasi standar paket penjualan maupun bersama dengan rear speaker tambahan tadi. Tapi kita mulai dari isi paket penjualannya dulu. Oke, untuk paket penjualan soundbar ini isinya tentunya ada unit Bravia Theater Bar 8-nya, lalu ada unit subwoofer SASW3, lalu ada remote control yang sebagian dari tadi nih yang pakai simple 10 key. Kemudian ada dua kabel power untuk soundbar dan untuk subwoofer. Kabel HDMI untuk input ARC, eARC ke soundbar, lalu ada kabel untuk acoustic center sync. Ada paket dokumen dan ada set stand atau kaki untuk subwoofer. Lalu ada juga set bracket untuk pemasangan ke dinding. Nah, untuk ukuran soundbarnya ini sebetulnya relatif ringkas ya. Dimensinya itu 1100 x 64 x 113 mm. Sementara bobotnya sekitar 4,7 kg. Jadi walaupun dilengkapi dengan 11 buah speaker, ini tetap soundbar yang ringkas. Desainnya terbilang berbeda dengan soundbar Sony yang pernah kami coba sebelumnya. Kurang lebih seperti ini ya desainnya ya. Sony tidak menggunakan grill seperti biasanya. Mereka menggunakan fabric atau kain untuk menutup sisi depan, atas, kiri, dan kanan soundbar ini. Sekarang kita lihat ada apa saja di sekeliling soundbar ini ya. Di sisi depan ada 7 speaker yang terdiri dari 4 buah woofer dengan desain X-Balance speaker unit. Lalu ada 3 buah tweeter dengan driver soft dome. Kemudian di kanan bawah sisi depan ada sensor infrared untuk remote serta 2 buah lampu indikator. Ini juga sekaligus penanda untuk input apa yang lagi aktif untuk soundbar ini. Jadi ini berbeda dengan beberapa soundbar Sony yang pernah kami uji sebelumnya yang punya display sederhana untuk menunjukkan status operasional soundbar. Nah, beralih ke sisi atas, ada 2 up firing speaker yang menggunakan desain X-Balance speaker unit. Lalu di sisi kiri dan kanan masing-masing ada 1 buah full range speaker yang juga mengusung desain X-Balance speaker unit. Kemudian ada juga tombol power ya di sisi kanan. Di sisi belakang terlihat ada 2 area untuk I/O soundbar. Di satu area ada konektor untuk AC input. Sementara di area yang lain ada 1 HDMI out untuk koneksi ARC atau eARC ke TV, 1 HDMI in serta 1 konektor 3,5 mm untuk S center. Beralih ke sisi bawah, port USB untuk service port serta beberapa lubang baut untuk pemasangan bracket atau kaki soundbar ini ada di situ. Nah, untuk spesifikasi jelas ya, jumlah channelnya ada 11. Jenis amplifiernya itu digital dengan S Master HX. Lalu daya outputnya disebut 45 watt untuk masing-masing speaker. Jadi harusnya soundbar ini menawarkan total daya output hampir 500 watt ya. Nah, untuk input bisa HDMI, HDMI ARC atau eARC, ada Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi juga bisa. Nah, untuk Bluetooth di soundbar ini sudah support SBC, AAC, dan tentunya ini Sony kan, jadi ada LDAC atau LDAC. Nah, untuk port HDMI ini menggunakan standar HDMI 2.1. Input HDMI ini bisa diteruskan ke TV juga. Nah, saat kami coba ini bahkan bisa meneruskan tampilan ke TV sampai 4K 120 Hz dengan
dengan HDR aktif serta fitur VRR juga aktif. Kemudian dia mendukung Dolby Atmos dan DTS:X. Wi-Fi 5 juga dukung sini untuk pengendalian speaker dari app smartphone serta streaming dari Spotify juga bisa. Konsumsi dayanya klaim Sony itu maksimal di 60 watt. Untuk audio efek dia punya voice mode, night mode, dan ada sound field. Untuk voice mode ini akan membuat speaker jadi lebih menonjolkan aspek voice dari konten yang diputar. Untuk night mode ini akan membuat sistem audio tetap bisa menghadirkan sensasi surround audio yang nyata tetapi tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya nggak terlalu berisik gitu ya. Lalu sound field ini membuat soundbar menghasilkan efek surround untuk suara dari konten yang diputar. Meskipun aslinya cuma stereo doang, bukan surround. Oke, Sony meminjamkan Smart TV Bravia 9 mereka ya untuk pengujian Bravia Theater Bar 8 ini. Jadi kita akan uji soundbar ini bersamaan dengan TV tersebut. Secara umum, setup awal soundbar ini terbilang mudah. Kita cukup hubungkan soundbar ke TV, bisa dengan HDMI ARC atau eARC, atau pakai Bluetooth juga bisa. Saran kami sih tentunya pakai HDMI ARC atau eARC-nya ya. Nah setelah itu hidupkan TV dan soundbar. Kalau dibutuhkan, atur output suara dari TV ke HDMI eARC. Nah kemudian soundbar udah siap bisa kita gunakan. Nah saat kami coba di aplikasi yang mendukung Dolby Atmos, soundbar ini dikenali sebagai perangkat yang kompatibel dengan Dolby Atmos. Nah bagaimana kalau mau menghubungkan subwoofer? Kan ada SASW3 di paket penjualan soundbar ini. Caranya mudah, hidupkan aja subwoofernya, lalu koneksi wireless ke soundbar akan otomatis terbangun di situ ya, langsung tercipta lagi situ ya. Nah, demikian juga kalau kita pakai rear speaker tambahan, koneksi wireless akan otomatis tercipta tanpa kita melakukan setting apapun. Nah, untuk kontrol soundbar kita bisa pakai remote yang disertakan. Ini adalah remote yang sangat sederhana dengan tombol-tombol pengaturan untuk fitur-fitur utama soundbar ini. Kurang lebih seperti ini ya remote-nya ya, yang saya pegang dari tadi nih. Ya, selain mengatur volume utama dan volume bass, ada juga tombol mute serta tombol untuk fitur night mode, voice mode serta sound field. Kalau dipasangkan dengan TV Bravia, pengaturan soundbar ini juga akan diintegrasikan di quick menu dalam TV. Fungsi yang kita dapat kurang lebih seperti yang tersedia pada remote-nya. Nah, kalau misalkan butuh pengaturan yang lebih lengkap, kita bisa pakai aplikasi Bravia Connect dari smartphone kita. Setelah soundbar terdaftar ke aplikasi ini, kita akan bisa mendapatkan fungsi pengaturan standar mirip seperti yang ditawarkan oleh remote serta berbagai fungsi tambahan lainnya. Ada sound field optimization untuk optimasi surround. Ada juga efek untuk fitur sound field serta pengaturan posisi ketinggian speaker virtual di mode sound field. Switch untuk mode IMAX Enhance, DSSE Ultimate serta Auto Adjust Volume juga tersedia di sini. Nah, terkait IMAX Enhance ya, ini kompatibel dengan aplikasi seperti Sony Picture Core dan Disney Plus. Kalau kita mau ngerasain IMAX Enhance ini, kita harus gunakan soundbar ini dalam konfigurasi lengkap termasuk dengan rear speakernya juga. Selain itu masih banyak sekali pengaturan lanjutan untuk Bravia Theater Bar 8 yang bisa diakses dari aplikasi, termasuk untuk update firmware juga dari situ tentunya. Oke, lalu bagaimana kualitas audio yang ditawarkan soundbar ini? Kita coba dulu dalam konfigurasi standar paket penjualan, yaitu soundbar plus subwoofer aja tanpa rear speaker. Secara umum soundbar ini memang membantu kita mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dari saat menggunakan speaker TV aja ya, baik saat nonton film maupun lagi menikmati musik. Detail pada mid dan treble ya tentunya meningkat dengan tingkat kerapian yang terjaga. Treble atau nada-nada tinggi juga tidak terasa tajam, ini rapi ya. Bass juga terasa lebih dalam dan lebih bulat. Ini wajar ya karena dia pakai subwoofer ya. Nah, efek gebukan bass dari woofer di soundbar kadang terasa sedikit agak menonjol gitu ya. Untungnya ini masih yang terbilang relatif rapi, jadi nggak sampai yang mengganggu banget lah. Separasi suara yang ditawarkan soundbar ini terbilang baik. Set speaker center juga terasa bisa membantu mengangkat aspek voice di konten yang sedang kita putar. Nah, bagaimana dengan efek surround? Kami merasa bahwa soundbar ini memang bisa menghasilkan efek yang relatif lebar ya. Sayangnya karena memang dirancang untuk efek suara yang melebar jauh, soundbar ini mengandalkan pantulan dari suara yang dihasilkan side speaker. Ini jadi sangat tergantung pada bentuk ruangan kita juga. Di ruangan pengujian kami, tembok kanan ruangan jaraknya terbilang cukup dekat, sementara kirinya itu lebih jauh dan tertutup banyak barang. Jadi kami merasakan efek surround yang sedikit lebih baik dari sisi kanan, sementara untuk sisi kiri terasa agak kurang. Lalu untuk up firing speaker, sayangnya kami belum merasakan efek surround yang sesuai dengan yang diharapkan. Kami merasa bahwa kedua speaker ini belum cukup menghasilkan suara untuk mengisi bagian atas. Secara umum kami merasa bahwa surround yang seakan-akan melingkupi kita tuh masih belum dapat didapatkan dengan optimal kalau cuma pakai soundbar ini aja, baru sekedar mencukupi aja. Nah, bagaimana kalau ditambah dengan rear speaker? Kita langsung aja coba ya dengan SARS3S ini ya yang dipinjamin sama Sony. Rear speaker ini buat si belakang jadi bisa diisi dengan sangat baik sekali daripada sekedar pakai soundbar plus subwoofer doang. Ini sangat membantu mendapatkan surround yang lebih pas saat kita menikmati konten native 5.1 atau Dolby Atmos. Walaupun begitu, rear speaker ini masih belum bisa membantu mengisi area atas ya. Jadi
Jadi surround yang kami rasakan tuh masih sebatas suara yang sejajar dengan posisi speaker aja. Nah, bagaimana dengan sound field? Nah, saat kami coba untuk konten dengan suara stereo aja, ini memang bisa membantu mendapatkan efek surround dengan up mixingnya tadi. Sensasi yang ditawarkan saat fitur ini aktif memang jadi terasa berbeda dibandingkan saat nonton di kondisi standar stereo doang. Sementara untuk musik, sound field ini menghasilkan efek suara yang terasa sedikit lebih rame aja ya. Bisa jadi ini jadi terasa kurang natural untuk sebagian pengguna. Tapi kalau memang tidak suka dengan efek seperti itu, fitur ini bisa dimatikan aja dengan mudah kan, dan diaktifkan lagi pada saat kita memang membutuhkan atau saat kita muter konten yang memang cocok. Nah, beralih ke voice mode, ini akan mengaktifkan fitur voice zoom 3 yang bisa membantu membuat suara percakapan di konten yang ditonton jadi terdengar lebih jelas. Terkait volume suara, soundbar ini terbilang bisa menghasilkan volume yang lantang ya. Kalau volume suara diatur ke tingkat yang sangat tinggi, ada sedikit penurunan di kualitas suara. Tapi di kondisi normal harusnya penggunaan tingkat volume setinggi itu nggak dibutuhkan. Nah, kalau butuh pengaturan volume suara terpisah untuk subwoofer atau rear speaker, ini kita bisa lakukan dari quick setting di TV Bravia atau dari aplikasi Bravia Connect. Ini bukan sekedar opsi low atau high doang ya, tapi benar-benar pengaturan volume plus minus sampai berapa tingkat gitu ya. Tentunya ini bisa membantu untuk fine tuning dari sisi volumenya. Nah, fitur equalizer sayangnya di sini nggak ada ya. Jadi untuk equalizer kita harus bergantung ke perangkat yang terhubung ke sistem audio ini. Kalau ada pengaturan equalizer atau preset equalizer di perangkat tersebut, kita bisa manfaatkan untuk fine tuning lagi karakter sistem audio ini. Nah, untuk acoustic center sync, ini fitur khas Sony ya. Tentunya juga didukung oleh soundbar ini. Kita perlu menghubungkan soundbar ke Smart TV Bravia dengan kabel yang disertakan di paket penjualan. Ini akan membuat speaker di Smart TV berfungsi seperti channel center di sistem audio. Ini bisa digunakan kalau memang dirasakan dibutuhkan. Oke, untuk harganya, Bravia Theater Bar 8 ini dipasarkan sepaket dengan subwoofer SA-SW3 dengan harga kisaran di 19 jutaan. Sementara kalau mau pakai rear speaker SA-RS3S, harganya itu di kisaran 4 jutaan untuk speaker yang di belakang itu tadi. Nah, sesuai janji, saya akan menjelaskan juga apa yang saya pakai di leher saya dari tadi. Bersamaan dengan Bravia Theater Bar 8 ini, Sony juga menghadirkan Bravia Theater U atau U ya. Ini adalah sistem audio dengan karakter yang sangat berbeda. Kalau soundbar ini bisa untuk menikmati konten beramai-ramai, Bravia Theater U ini lebih pantas untuk menikmati konten yang lebih private ya, untuk kita sendiri. Bentuknya adalah speaker neck band ya, yang bisa dengan mudah kita pakai seperti saya pakai dari tadi. Speaker ini bisa kita hubungkan ke perangkat yang akan kita pakai buat nonton lewat Bluetooth, termasuk Smart TV juga bisa, smartphone bisa, tablet dan lain sebagainya, bisa semuanya. Saat kami coba sekilas, perangkat yang terlihat sederhana ini ternyata bisa menghasilkan efek surround yang terbilang baik. Bisa seakan mengelilingi kepala kita. Ini kompatibel juga dengan Dolby Atmos. Volume suara yang dihasilkan terbilang mencukupi untuk penggunaan pribadi ya. Jadi nggak terlalu keras sampai mengganggu sekitar kita juga. Nah, Bravia Theater U ini dipasarkan dengan harga 4.399.000. Oke, kita balik lagi ke Bravia Theater Bar 8-nya ya. Kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sound staging surround yang dihasilkan itu mencukupi, tapi belum yang benar-benar sangat super luas banget. Lalu up firing speaker juga ternyata belum menghasilkan efek surround di posisi atas sesuai yang kita harapkan. Kemudian di sini tidak ada equalizer atau preset equalizer, jadi tidak ada opsi untuk fine tuning karakter output suara dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk bass di kondisi standar mungkin bisa sedikit terasa berlebihan untuk sebagian orang, tapi kalau kalian bass head banget sih ya nggak ada masalah ya. Lalu rear speakernya ini harus dibeli secara terpisah, bukan bagian dari paket penjualan soundbar. Padahal hasilnya sih luar biasa banget kalau pakai rear speaker. Saran saya sih kalau mau mantep sekalian aja sama rear speakernya. Oke, dari sisi yang kami suka, pertama, setupnya itu mudah banget. Pengendalian juga terintegrasi dengan Smart TV kalau kalian pakai TV dari lini Bravia. Lalu ada aplikasi Bravia Connect ya, yang membantu penggunaan sistem audio berbasis soundbar ini. Opsi pengaturannya melimpah dalam sini ya. Kemudian ada fitur kalibrasi dalam Bravia Connect. Lalu dia juga udah mendukung input HDMI ARC, Bluetooth juga bisa, serta bisa streaming juga dengan aplikasi yang mendukung. Lalu HDMI 2.1 ini memungkinkan kita meneruskan input resolusi tinggi ke TV, bahkan bisa diteruskan ya ke TV juga. Lalu ada dukungan untuk koneksi rear speaker tambahan untuk efek surround yang jauh lebih bagus. Kualitas suara yang ditawarkan juga secara umum ini keren. Yang satu ini ya, up mixing stereo ke surround dengan fitur sound field juga tersedia. Lalu ada voice mode dan night mode yang bisa digunakan kalau memang dibutuhkan. Jadi sesuaikan dengan karakternya aja ya. Jadi sesuaikan dengan karakter yang dibutuhkan. Lalu untuk paket penjualan ini lengkap dengan bracket untuk pemasangan ke dinding serta stand atau kaki untuk soundbarnya. Ya, Bravia Theater Bar 8 dengan subwoofer SA-SW3 ini bisa digunakan untuk upgrade audio di Smart TV, bahkan sampai Smart TV kelas atas sekalipun akan langsung terasa ke upgrade lah ya. Tersedia
tersedianya HDMI input juga membuat kita tidak harus mengorbankan satu pun port HDMI kita di TV hanya untuk pasang soundbar ini. Nggak perlu ya, kan bisa di bypass ke situ ya. Nah, dukungan untuk Dolby Atmos dan DTS:X serta sertifikasi IMAX Enhanced seharusnya membuat sistem audio ini menawarkan kompatibilitas tinggi untuk menikmati konten. Ini membuatnya pas untuk yang ingin membangun sistem hiburan berkelas di tempat tinggal kita ya. Lalu sound staging untuk surround yang ditawarkan memang bukan yang terbilang super luas, tapi bukan berarti kurang juga sih sebenarnya ya. Menurut kami harusnya untuk banyak orang ini sudah sangat mencukupi. Yang jelas jauh lebih bagus daripada TV-nya doang. Jauh kalau itu. Nah, apalagi tersedianya opsi menambahkan rear speaker. Kalau ditambahin jelas ini akan memberikan efek surround yang sangat terasa mengelilingi kita. Jadi kalau kalian sedang mencari soundbar untuk teman smart TV layar besar kalian, yang satu ini memang layak sekali untuk dipertimbangkan. Sayang dong kalau TV-nya udah gede tapi speakernya gitu-gitu aja. Mending di-upgrade. Jadi benar-benar bioskopnya pindah ke rumah. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.